Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Kita kembali lagi di video pembelajaran perbankan dasar. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang simpanan tabungan. Oke, mari kita simak materinya. Saat ini menabung sudah menjadi hal yang lumrah. Masyarakat Indonesia sudah banyak yang menyadari pentingnya menabung sebagai bekal masa depan. Bahkan pemerintah juga menggerakkan masyarakat untuk gemar menabung sejak usia dini. Pada zaman dahulu, menabung biasanya dilakukan dengan menggunakan celengan. Namun, karena keterbatasan tempat dan tingkat keamanan yang rendah, masyarakat mulai beralih menabung di bank. Nah, seperti yang telah kita pelajari di pembahasan sebelumnya, salah satu kegiatan bank umum adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Tabungan yang ditawarkan oleh bank biasanya beragam jenis. Ini disesuaikan dengan tujuan masyarakat dalam menabung. Dengan menabung di bank, masyarakat lebih mudah memilih prioritas tujuan menabung. Misal untuk tujuan pendidikan, investasi, hingga biaya umroh atau naik haji. Selain menawarkan beragam jenis tabungan, bank juga akan memberikan bunga kepada nasabah dengan jumlah tabungan tertentu. Namun tetap ya, biasanya setiap bulan bank akan memungut biaya administrasi atau jasa yang diberikan. Sekarang kita langsung masuk saja ke materi kita ya. Subbab pertama adalah tentang definisi tabungan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perbankan, tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu dari pengertian di atas itu maksudnya adalah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di antara bank dengan si penabung. Misal, kesepakatan mengenai frekuensi penarikan tabungan dan alat penarikan yang dapat digunakan. Dan dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya oleh Kasmir tahun 2012 disebutkan bahwa ada 4 macam alat yang dapat digunakan untuk menarik tabungan, yaitu yang pertama adalah buku tabungan, yang kedua slip penarikan, ketiga kwitansi, dan kartu ATM. Buku tabungan itu merupakan buku yang berisi catatan penyetoran, penarikan, dan saldo tabungan yang dipegang oleh nasabah. Saat akan melakukan penarikan, nasabah hanya datang membawa buku tabungan dan teller langsung mengurangi saldo yang ada di buku tersebut. Yang kedua adalah slip penarikan. Slip penarikan merupakan formulir yang digunakan untuk menarik uang dengan nasabah hanya tinggal menuliskan nama, nomor rekening, jumlah penarikan, serta membubuhkan tanda tangan. Slip penarikan biasanya digunakan bersamaan dengan penggunaan buku tabungan. Yang ketiga adalah kwitansi. Kwitansi memiliki fungsi yang sama dengan slip penarikan. Di dalam kwitansi juga tertulis nama penarik, nomor rekening, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Dan yang terakhir adalah kartu ATM atau Auto Teller Machine. Nah, ini merupakan kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dengan menggunakan mesin ATM. Selain penarikan tunai, kartu ATM juga dapat digunakan untuk melakukan transfer dan pembayaran seperti pembayaran tagihan asuransi, listrik, belanja, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah jenis tabungan. Setelah kita mempelajari tentang pengertian tabungan, kita juga harus mengetahui apa saja sih jenis-jenis tabungan yang biasanya ditawarkan oleh bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita simak materinya. Jadi, pada umumnya, produk tabungan yang ada di Indonesia itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama adalah tabunganku, yang kedua tabungan ongkos naik haji, dan tabungan lainnya. Yang pertama adalah tabunganku. Tabunganku ini adalah jenis tabungan dari program pemerintah. Tabunganku merupakan tabungan yang persyaratannya itu mudah sekali dan sangat ringan, antara lain tidak dibebani dengan biaya administrasi. Produk tabunganku diselenggarakan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung. Program tabunganku merupakan wujud kepedulian perbankan di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung di kalangan orang dewasa maupun pelajar. Fitur-fitur atau produk tabunganku dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah fitur standar atau mandatory, yang kedua adalah fitur customized atau optional.
Fitur standar atau mandatory ini merupakan fitur yang harus diterapkan secara seragam oleh seluruh bank yang meluncurkan produk tabunganku. Sedangkan fitur customized ini adalah fitur produk tabunganku yang dapat dipilih untuk diterapkan oleh bank di Indonesia. Bank dapat memberikan fitur tambahan lainnya seperti buku tabungan, lembar statement, kartu ATM, atau layanan jasa perbankan lainnya selama tidak melanggar kesepakatan bersama. Sebelum peluncuran program tabunganku pada tahun 2010, pemerintah mengadakan program Tabanas atau Tabungan Pembangunan Nasional. Kedua program ini memberikan persyaratan yang mudah dan ringan bagi nasabah guna menumbuhkan budaya menabung di kalangan masyarakat di Indonesia. Jenis yang kedua itu adalah tabungan ongkos naik haji atau ONH. Nah, tabungan ini adalah tabungan yang diperuntukkan khusus bagi calon haji yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, yaitu pada saat tabungan tersebut sudah mencukupi untuk ongkos naik haji. Tabungan ONH ini bertujuan agar calon jemaah haji dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum berangkat haji. Dan yang terakhir adalah tabungan lainnya. Tabungan lain ini adalah tabungan selain tabunganku dan tabungan ongkos naik haji. Tabungan ini dikeluarkan oleh masing-masing bank dengan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. Subbab yang ketiga adalah persyaratan menabung di bank. Nah, setiap bank memang mengajukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang berkeinginan atau ingin menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah atau hal-hal lain yang diatur oleh bank penyelenggara itu harus sesuai dengan ketentuan dari Bank Indonesia. Pengaturan yang dilakukan oleh bank penyelenggara itu dibuat sangat menarik sehingga nasabah tertarik menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan di bank tersebut. Lalu apa sajakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penabung atau nasabah dan hal-hal lain yang diatur oleh bank penyelenggara tabungan? Yang pertama adalah dari segi bank penyelenggara. Semua bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik itu bank pemerintah, bank swasta, maupun bank perkreditan rakyat. Jadi semua bank bisa mengeluarkan produk tabungan. Yang kedua adalah persyaratan penabung. Nah, persyaratan seperti jumlah setoran, umur penabung, dan kelengkapan dokumen itu yang harus dipenuhi oleh penabung tergantung pada bank yang bersangkutan. Jadi masing-masing bank tentu memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Nah, yang ketiga adalah jumlah setoran. Untuk jumlah setoran, baik itu setoran minimal waktu pertama kali kita menabung atau setoran selanjutnya dan saldo minimal yang harus tersedia dalam buku tabungan itu juga tergantung pada bank penyelenggara. Jadi masing-masing bank memiliki kriteria atau persyaratan yang berbeda-beda. Persyaratan keempat adalah pengambilan tabungan. Ini merupakan persyaratan tentang frekuensi pengambilan tabungan dalam sehari dan biasanya jumlah maksimal yang dapat ditarik. Ini semua tergantung pada bank penyelenggara tabungan. Yang kelima adalah bunga dan insentif. Jadi besarnya bunga tabungan yang diberikan serta metode untuk menghitung bunga tabungan itu semua tergantung pada bank penyelenggara. Sementara untuk pemberian insentif seperti hadiah, souvenir, dan lain sebagainya dilakukan oleh bank agar nasabah tertarik menabungkan uangnya di bank. Yang terakhir adalah syarat penutupan tabungan. Jadi penutupan tabungan dapat dilakukan oleh nasabah maupun oleh bank karena alasan tertentu. Misal, nasabah sudah tidak aktif menabung dan tidak aktifnya itu misalnya dalam jangka waktu 3 bulan. Jadi tergantung dari persyaratan bank penyelenggara. Baik anak-anak, jadi materi tentang simpanan tabungan sampai di sini dulu. Untuk video berikutnya kita akan melanjutkan tentang menghitung bunga tabungan. Jadi kita akan belajar bagaimana cara menghitung bunga pada simpanan tabungan. Baik, terima kasih anak-anak sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.